Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, eh, nama saya Muhammad Zaini Ulumi Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 23191111114. Baik, izin di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan juga organ sensoris yang mana kita ketahui untuk sistem saraf dan organ sensoris itu sangat penting pada tubuh kita. Jadi sebelum masuk ke topik yang pertama yaitu tentang organ sensoris. Baik, di sini ada yang namanya organ sensoris. Apa itu organ sensoris? Di sini dijelaskan bahwasanya adalah organ sensoris, organ-organ yang dikhususkan, di mana dia itu adalah untuk menerima jenis rangsangan yang tertentu dari lingkungan eksternal maupun internal. Seperti penglihatan itu kan oleh mata, untuk bahasa istilahnya kan seperti indera-indera gitu. Jadi untuk indera pendengaran, indera penglihatan, terus indera peraba, indera penciuman, kemudian indera pengecap, dan juga ada namanya indera eh, peraba yaitu oleh kulit. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada namanya indera penglihatan itu oleh mata. Kemudian yang kedua sini itu gambar seorang bayi menunjuk kepada bagian lidahnya. Yaitu ini adalah indera pengecap atau oleh lidah. Kemudian ada di sini gambar telinga. Ini ada namanya indera pendengaran, yaitu oleh telinga. Nah, di sini kita jelaskan apa itu indera penglihatan. Indera penglihatan itu dia tuh berfungsi untuk menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaran serabut nervus opticus. Kemudian dia menghantarkan rangsangan ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Seperti pada gambar ini, dia itu ada pada bagian-bagiannya yaitu ada lapisan luar dan lapisan tengah, dan ada juga namanya struktur internalnya, ada juga struktur aksesorianya. Jadi untuk sekedar untuk melihat itu ada prosesnya juga, tidak sekedar langsung melihat. Kemudian kita lanjut ke indera pendengaran. Nah, indera pendengaran itu apa sih fungsinya? Di sini dijelaskan, yaitu merupakan sistem yang mana kita dapat mendengar suara. Yaitu organ utama fungsi itu adalah telinga. Jadi untuk mendengar itu kita menggunakan telinga. Dan di sini telinga ini berperan sebagai organ utama yang menangkap dan memproses gelombang suara. Nah, di sini dilihat ini adalah telinga organ luar. Sini adalah telinga organ luar, kemudian dalam sini itu telinga organ dalam. Mungkin setelah ini kita akan bahas tentang anatomisnya. Kemudian kita lanjut tentang namanya indera pengecap atau bisa disebut dengan oleh lidah. Apa sih itu kita indera pengecap? Nah, di sini indera pengecap itu kan lidah yang mana dia itu berfungsi untuk merasakan arti makanan, entah itu pahit, manis, asam, atau yang lain-lain. Jadi lidah ini fungsinya untuk merasakan arti makanan. Selain itu juga lidah juga berfungsi sebagai alat refleks yang membantu dalam proses pencernaan awal makanan. Untuk bahasa anatomisnya itu lingua adalah ukuran otot yang berperan dalam pencernaan, persepsi rasa, kemudian berbicara. Kemudian ada juga anatomi lidah ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pangkalnya itu radix linguae dan badannya itu ada corpus linguae, dan ujung lidah itu bisa disebut dengan apex linguae. Nah, di sini kita akan bahas tentang anatomi dari
ketiga indera tersebut. Nah, di sini yang pertama indera penglihatan, yaitu ada yang namanya di sini indera penglihatan. Kita akan sebut yaitu satu-satu pada bagian anatomisnya sini, yaitu yang pertama ada yang namanya kornea. Nah, kornea ini dia sebagai apa sih di dalam mata ini? Kornea ini adalah jaringan yang berbentuk kubah transparan dan dia juga eh, membentuk bagian mata yang terdepan atau paling luar. Apa sih fungsi dari kornea ini pada bagian mata? Fungsi kornea ini yaitu sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Oleh berkat kornea ini, mata ini kan dapat mengatur nih masuknya sinar cahaya agar kita ini bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Kornea juga berfungsi memberikan 60-75% kekuatan fokus mata Anda. Jadi untuk penglihatan itu mungkin kornea ini salah satu yang berperan besar juga karena 60-75% tadi eh, dikatakan itu untuk memfokuskan pandangan kita. Kemudian lanjut ke bilik mata depan. Nah, atau anterior chamber. Bilik mata depan ini adalah kantong yang mirip jeli yang berada di belakang kornea eh, di depan lensa. Kantung yang dikenal juga dengan istilah anterior chamber ini berasal dari cairan. Jadi bilik mata depan ini cairan yang mana dia itu aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Selanjutnya kita masuk ke sklera. Nah, di sini apa sklera fungsinya di sini? Sebelum masuk fungsinya, sklera ini dia berbentuk nih selaput putih dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Selanjutnya, fungsi dari sklera ini dia itu adalah terdapat di otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Tapi kita juga harus hati-hati karena tidak menutup kemungkinan terjadi masalah nih pada bagian sklera mata. Ada namanya salah satu penyakit pada bagian sklera yang bermasalah. Itu kalau nggak salah skleritis, yaitu peradangan pada bagian skleranya. Jadi skleranya membengkak. Kemudian kita lanjut ke iris, iris dan pupil. Jadi iris dan pupil ini yang bagian merah ini adalah iris dan bagian biru inilah pupil. Jadi dalam anatomi mata, iris dan pupil ini berhubungan satu sama lain. Iris ini adalah membran yang berbentuk cincin. Dia mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Kemudian sementara itu iris juga berfungsi mengatur nih sejumlah cahaya yang masuk ke mata. Dia juga menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya, ketika terpapar cahaya terang ini, iris dia akan menutup atau menyempit istilahnya. Dia menyempit dan membuat pupil ini terbuka lebih kecil. Jadi dia membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Di situ juga kita lihat iris yang menentukan warna mata Anda. Jadi yang menentukan warna hijau, kuning, putih, dan lain-lain itu adalah satu fungsi dari iris. Salah satu gangguan yang dapat terjadi di iris ini juga ada namanya iritis, yaitu pembengkakan atau peradangan juga. Ya, ya seperti skleritis tadi. Lanjut kita ke lensa. Lensa ini bagian berbeda ini. Lensa ini adalah bagian bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur bentuknya. Dia terletak di tepat nih belakang pupil.
Jadi habis pupil ini lensa. Kemudian juga fungsi lensa ini dia membantu memusatkan lah, membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Dan lensa ini memberikan sekitar 25-35% untuk memfokuskan mata kita untuk melihat. Selanjutnya ada namanya koroid dan konjungtiva. Baik, di sini kita lihat nih, pada bagian merah-merah ini adalah koroid dan pada bagian biru-biru ini adalah konjungtiva. Koroid itu apa nih? Koroid itu adalah bagian mata nih yang berbentuk membran coklat, kemudian itu agak-agak gelap. Dia terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya dia terletak antara sklera dan retina. Kemudian juga koroid ini apa sih fungsinya pada bagian mata? Ya ibarat ini dia sebagai pemasok untuk darah lah. Dan dia nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya. Kemudian pada konjungtiva ini adalah dia lapisan tipis jaringan yang mana dia menutupi bagian mata. Posisinya agak di depan kecuali kornea lah dia berbeda. Selanjutnya kita ke badan vintreos. Ini nama adalah badan vitreous. Di sini apa sih badan vitreous fungsinya? Aslinya dari yang dilihat, vitreous ini adalah zat seperti jeli yang mengisi, di mana dia ini mengisi pada bagian dalam, bagian belakang anatomi mata. Seiring dengan waktu, vitreous ini dia akan menjadi encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Selanjutnya retina dan saraf optik. Optik di sini kita lihat retina ini adalah sebuah jaringan yang peka. Sini dia retina. Dia di antara setelahnya koroid. Retina ini adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dari anatomi mata. Retina ini dia mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Jadi dia mengubah dari cahaya menjadi listrik. Kemudian impuls listrik yang dibawa oleh serep optik, kemudian itu menyerupai menyerupai seperti kabel dan menuju ke otak. Kemudian ditafsirkan sebagai gambar atau objek yang apa kita lihat. Jadi beratnya itu retina ini seperti eh, bagian yang mengirimkan impuls listrik ke otak, kemudian ke saraf optik. Saraf optik ini yang seperti kabel atau yang menyerupai kabel kok yang mengirim ke otak dan dia akhirnya menafsirkan nih apa yang kita lihat. Baik, selanjutnya pada indera pendengaran. Pada indera pendengaran ini kan adalah telinga. Jadi untuk indera pendengaran itu ada yang pada bagian luar dan juga ada pada bagian dalam. Jadi pada bagian luar itu ada pada seperti konka, kemudian ini skapa, helix ini adalah pada bagian luarnya. Kemudian juga eh, pada di sini ada terdapat tiga bagian nih. Ada yang bagian luar, sini tengah, dan juga yang paling dalam. Untuk yang paling dalam sini ada namanya eh, koklea. Kemudian ada yang pada bagian tengah, ada namanya
membran timpani atau timpani membrane. Kemudian untuk sistem telinga ini dia salah satu bagian yang eh, organ sensoris yang sangat penting juga pada bagian tubuh manusia. Jadi selanjutnya kita masuk ke indera pengecap. Jadi pada indera pengecap bisa kita lihat di sini ada median sulcus, filiform papillae, fungiform papillae, dan palate papillae. Di sini adalah tempat rasa yang berbeda-beda pada bagian indera pengecap. Sebelum kita masuk ke dalamnya lagi, kita harus tahu tuh apa papila. Artinya papila itu adalah tonjolan pada permukaan lidah pada bagian atas papila yang berisikan sel-sel saraf pengecap. Itu ada sel sensorik dan juga ada namanya sel penunjang. Jadi selain itu juga yang menghasilkan liur itu ada juga namanya kelenjar serosa. Nah, yang sudah aku sebut tadi di sini tuh ada namanya kataku papillae fungiform. Dia sebagai apa? Dia itu adalah jenis papila lidah yang bentuknya merupakan jamur. Jadi dan letaknya di tepi lidah. Papila fungiform ini dia memiliki ujung yang lebih lebar daripada pangkalnya sehingga terlihat cukup besar dengan mata. Jadi bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian ada namanya papila circumvallata. Di papila circumvallata ini adalah papila yang paling besar yang mengandung sekitar 100 kuncup saraf pengecap. Jadi dia adalah papila yang paling besar. Selanjutnya kita masuk ke bagian the nervous system yaitu atau sistem saraf. Di sini kita harus tahu apa itu sistem saraf. Sistem saraf itu adalah organ yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh. Jadi seperti itu bergerak dan lain-lain itu adalah sistem saraf yang untuk mengatur. Selain itu juga eh, untuk pengaturan tubuh dia juga mengatur seperti fungsi fisik dan juga mental seseorang. Jadi untuk sistem fisik seseorang bisa juga dipengaruhi oleh sistem saraf dan mental atau psikolog seseorang bisa juga dilihat dari sistem sarafnya. Dengan cara dia mengirimkan pesan-pesan rangsang atau bisa disebut dengan itu saraf. Dan tanggapannya itu adalah reaksi, yaitu dengan bentuk impuls elektrokimia. Nah, di sini kita sebut lagi apa itu fungsi sistem saraf. Yang pertama yaitu masukan sensorik. Dia sistem saraf, dia ini mengumpulkan nih informasi dari indera kita. Ya seperti indera penglihatan, itu oleh mata, indera pendengaran oleh telinga, indera sentuhan itu oleh kulit, kemudian indera rasa atau indera pengecap itu oleh lidah, dan indera bau itu adalah oleh hidung. Itu semua adalah masukan sensorik yang dari indera. Kemudian dia mengirimkannya ke otak. Setelah itu otak ini memproses kiriman yang dikirimkan oleh para informasi dari indera yang kita punya itu. Setelah itu informasi ini eh, dapat membuat keputusan tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini tadilah masukan sensoriknya. Selanjutnya itu adalah keluaran motorik. Di sini otot mengirimkan nih sinyal ke otot dan kelenjar ini membuat tubuh merespon seperti menjauhkan tangan dari sesuatu yang panas itu adalah respon pada tubuh atau melepaskan hormon.
Nah, selain itu juga ada namanya neuron. Jadi neuron ini adalah unit terkecil nih yang menyusun sistem saraf. Jadi yang menyusun sistem saraf ini adalah si neuron ini karena dia lah unit terkecil yang menyusun sistem saraf. Dan unit strukturalnya itu fungsional sistem saraf jumlahnya 10 pangkat 11. Nah, fungsi neuron ini apa sih pada sistem saraf? Fungsi neuron ini adalah menerima dan mengirimkan input saraf. Jadi dia untuk bisa menerima dan mengirimkan dari input saraf. Kemudian neuron terdiri dari badan sel, soma atau perikarion. Selanjutnya tonjolan sel itu bisa disebut dengan dendrit akson. Bisa dilihat pada gambar bagian ini namanya akson dan ini adalah nukleus yaitu pada intinya dan ini adalah dendrit spin yaitu ada tonjolan akson tadi. Baik, selanjutnya kita menjelaskan 12 nervus kranial. Di sini ada namanya nervus atau saraf olfaktorius, ada juga namanya saraf optikus, ada juga namanya saraf oculomotor, dan juga ada namanya saraf trachlear. Kemudian ada juga namanya saraf abdusen, kemudian saraf facial, kemudian saraf vestibuloclear, kemudian saraf glossopharyngeal, kemudian saraf vagus, dan saraf absessoris. Pada bagian-bagian ini mereka semua memiliki fungsi masing-masing. Jadi pada bagian saraf olfaktorius ini dia eh, nomor satu pada bagian nervus kranial. Kemudian saraf optik ini dia bagian nomor dua pada bagian nervus kranial. Kemudian ada nervus oculomotor, dia bagian ketiga pada nervus kranial. Kemudian ada saraf traklear, dan ini bagian keempat pada nervus kranial. Kemudian ada juga namanya saraf trigeminal, dia bagian kelima pada bagian nervus kranial. Dan juga ada namanya saraf abdusen. Saraf abdusen dia bagian keenam eh, pada nervus kranial. Dan juga ada namanya saraf facial. Dia ini bagian ke 7 pada bagian nervus kranial. Kemudian ada namanya saraf vestibuloclear. Dia bagian ke-8 pada nervus kranial. Karena nervus kan ada 12 nervus kranial kan disebutkan sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada namanya nervus glossopharyngeal. Nervus glossopharyngeal itu eh, bagian ke-9 pada nervus kranial dan nervus vagus itu pada bagian 10 pada nervus kranial dan yang kedua itu ada nama saraf aksesorius yaitu pada bagian 11 pada nervus kranial dan juga eh, nervus hipoglossal itu pada bagian 12 nervus kranial. Itu sudah saya sebutkan bagi-baginya, selanjutnya pada fungsi-fungsinya sih. Sini yang pertama saraf olfaktorius. Dia bagian nomor satu. Dia fungsinya sebagai apa? Yang pertama, dia ini sebagai fungsinya adalah merupakan jenis saraf sensoris. Dia ini untuk menerima rangsangan dari hidung dan juga mengantarkannya nih ke otak. Kemudian diproses sebagai sensasi bau. Jadi ibaratnya saraf olfaktorius ini adalah untuk mencium bau. Kemudian yang kedua yaitu nervus opticus.
Apa fungsi dari nervus opticus pada bagian kedua dari nervus kranial? Fungsi saraf ini yaitu untuk menerima rangsangan dari mata lalu mengantarnya ke otak, lalu diproses, jadilah dia namanya persepsio-visual atau penglihatan. Kemudian yang ketiga ada namanya saraf oculomotor, yaitu pada bagian ketiga. Saraf oculomotor ini dia fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai untuk menggerakkan sebagian besar otot bola mata. Jadi sebagian besar otot bola mata itu adalah saraf oculomotor yang mengatur. Kemudian ada namanya saraf traklear, yaitu pada bagian keempat pada nervus cranial, yaitu fungsinya sebagai apa? Yaitu untuk menggerakkan beberapa otot bola mata. Jadi tidak seperti nervus oculomotor pada bagian ketiga yang mengatur seluruh otot bola mata. Jadi pada saraf traklear ini dia mengatur tapi tidak untuk keseluruhan pada otot bola mata. Selanjutnya itu nervus trigeminal yaitu bagian kelima pada nervus kranial. Dia sebagai apa fungsinya yaitu untuk menggerakkan beberapa otot bola mata juga. Eh, untuk saraf ini dia adalah membentuk saraf sensorik, kemudian terutama pada bagian wajah dan rongga nasal atau hidung. Di sini aslinya nervus trigeminus dia memiliki tiga cabang, yaitu cabang optalmik, yaitu membawa informasi dari kelopak mata. Kemudian ada namanya cabang maksilar, yaitu hmm, yaitu cabang maksilar membawa informasi dari kulit. Kemudian ada yang terakhir yaitu cabang mandibular, yaitu membawa informasi dari gigi. Ya, dan fungsinya itu adalah diantaranya bisa menerima rangsangan dari wajah, lalu diproses, kemudian menjadilah sentuhan motorik atau yang bisa untuk menggerakkan tulang. Selanjutnya itu ada saraf abdusen. Saraf abdusen. Saraf abdusen ini fungsinya sebagai apa pada nervus kranial? Saraf abdusen ini adalah itu untuk melakukan gerakan abduksi mata. Jadi dia sebagai abduksi mata fungsinya. Kemudian itu yang ketujuh yaitu saraf fasial pada nervus kranial. Dia fungsinya sebagai apa? Yaitu yang pertama nih dia untuk menerima rangsang dari bagian depan lidah lalu diproses di otak sebagai eh, rasa atau pengecap. Kemudian juga dia sebagai motorik, yaitu bisa mengendalikan bagian otot wajah untuk menciptakan seperti ekspresi. Jadi untuk ekspresi wajah itu eh, saraf fasial bisa mengekspresikan wajah kita. Salah satu fungsinya. Kemudian ada namanya nervus vestibuloclear, yaitu yang ke-8 pada sistem pada nervus kranial. Fungsinya itu sebagai sensorik sistem vestibular, yaitu yang mengendalikan keseimbangan tubuh. Jadi pada kasus untuk keseimbangan tubuh, nervus vestibular dia berfungsi untuk menyeimbangkan fungsi tubuh. Dan juga selanjutnya itu ada namanya nervus glosopharyngeal, yaitu pada bagian 9 pada nervus kranial. Di sini dia fungsinya sebagai apa? Dia sebagai motorik untuk mengendalikan organ-organ dalam. Selanjutnya itu ada namanya nervus vagus. Di sini nervus vagus dia berfungsi, nervus vagus itu dia berfungsi sebagai apa di sini yaitu untuk pada bagian vagusnya.
Selanjutnya di sini jelaskan tentang motorik pathway dan juga sensorik pathway. Apa sih motorik pathway itu dan juga sensorik pathway? Sebenarnya motorik pathway dan sensorik pathway ini adalah jalur untuk di mana jalur motorik pathway ini adalah jalur yang dilalui sinyal motorik. Kemudian dari otak ke neuron. Setelah itu dia dari motorik bawah yang kemudian dia ber- menginervasi bagian otot-otot sehingga menghasilkan gerakan. Jadi untuk menggerakkan itu adalah motorik gateway atau jalur motorik. Kemudian juga jalur motorik ini dikenal sebagai sistem piramida karena informasi berjalan ke piramida medula. Selanjutnya juga struktur pada medula medula ini dia pada bagian jadi selanjutnya ntar kenapa begini malah. Jadi selanjutnya itu yang menjelaskan jalur motorik itu memiliki dua kelompok utama, yaitu namanya ada traktus kortikospinal. Dia itu eh, bertanggung jawab atas gerakan motorik dan juga menyilang di tingkat medula. Di sisi kanan traktus ini dia mengendalikan sisi kanan tubuh. Jadi dia berfungsi untuk bertanggung jawab atas gerakan motorik. Dan kedua yaitu ada namanya sistem ekstrapiramidal, yaitu mengendalikan gerakan yang tak sadar seperti postur atau tonus otot. Jadi untuk postur tubuh seperti itu yang lain dan lain-lain itu adalah yang mengendalikan adalah sistem ekstrapiramidal dan dia juga termasuk jalur. Tapi dia ini tidak menuju ke piramida meduler, tapi dia menyeberang ke sisi yang berlawanan di otak tengah atau ke medular. Selanjutnya itu ke sensoric pathway. Nah, di sensoric pathway itu adalah rantai neuron yang mana dia menghubungkan nih organ reseptor dengan eh, korteks cerebral yang berfungsi untuk merespon sensasi. Kemudian jalurnya ini dia ada dibagi menjadi dua juga. Ada namanya itu jalur kolom dorsal yang mana bertanggung jawab atas sensasi sentuhan, tekanan, getaran, dan juga propriosepsi. Kemudian yang kedua itu ada namanya jalur sphenothalamus yang bertanggung jawab atas sensasi nyeri dan juga suhu. Jadi seperti suhu dan nyeri itu namanya jalur sphenohypothalamikus yang
berfungsi yang bertanggung jawab atas rasa seperti sensasi dan sensasi nyeri dan rasa suhu yang dirasakan. Jadi baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.